hari ini, ya. Hari ini saya diberi tema sahabat sejati, ya, dan sudah pasti Tuhan Yesus sebagai teladan dalam membangun sebuah persahabatan. Di ayat Amsal 18 ayat 24 ini adalah Amsalnya Salomo, ya, tertulis ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga teman yang lebih karib daripada saudara. Tetapi di sini sebelum kita bahas tentang sahabat sejati, lebih dulu kita lihat arti kata saudara. Kata saudara di sini berasal dari kata Sanskerta yang berarti satu perut. Jadi saudara itu hakikatnya adalah lahir dari satu perut atau satu kandungan yang sama. Sehingga jalinan kekeluargaan tercermin dalam makna persaudaraan karena kelahiran. Dan sungguh tidak bisa kita bayangkan, ya, betapa eratnya hubungan persahabatan yang lebih karib daripada saudara itu. Tetapi di dalam kekristenan, kita tidak lagi berbicara tentang persaudaraan yang lahir dari satu perut, tetapi lahir karena kasih Kristus. Dan kasih Kristus ini sudah pasti ada dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Karena sebagaimana kita ketahui pada waktu kita memberi diri dalam pertobatan dan memberi diri untuk dibaptis, kasih Kristus itu turun atas kita. Ya, dan kasih Kristus inilah yang mengikat, ya, mengikat kita satu sama lain untuk kita menjadi saudara. Ya, jadi persahabatan yang diajarkan oleh Kristus adalah sahabat sejati yang menuju kepada persaudaraan, yang menuju kepada ikatan kekeluargaan. Yang mana kita tahu untuk zaman ini tidak mudah untuk dapat sahabat, apalagi yang namanya sahabat sejati, ya kan? Ya, karena banyak banget ya di dalam dunia ini yang dikenal hopeng cah hopeng gitu ya. Ya, tapi di dalam Kristus kita tidak lagi memakai hopeng cah hopeng, ya, tetapi bagaimana persahabatan yang ada menjadi satu ikatan keluarga. Dan sahabat yang menjadi saudara itu adalah orang yang mau berkorban untuk sahabatnya, bukan ngorbanin sahabatnya. Ya, karena yang sering kita dapetin, yang sering kita ketemui, ya sahabat malah ya itu tadi ya, hopeng cak hopeng, ya. Jadi itu harus lebih lagi dipikirkan untuk bersahabat dengan orang-orang yang seperti itu, ya. Atau juga sahabat yang menjadi saudara itu tidak mencari keuntungan atau kepentingan dirinya sendiri, ya. Dan karena ketika sahabat itu ada dalam kesukaran, ada dalam masalah yang besar, ya, yang namanya seorang sahabat pasti harus mau menolong, ya, dan tidak mungkin meninggalkan sahabatnya di dalam keterpurukan. Dan yang pasti Tuhan Yesus memberikan teladan bahwa Dia adalah figur sahabat yang sejati. Coba kita lihat dalam Yohanes 15 ayat 13. Di situ tertulis, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi kasih ini telah dibuktikan oleh Kristus di kayu salib. Bagaimana Tuhan Yesus menyerahkan dirinya untuk kita, sahabat-sahabatnya. Kan Tuhan Yesus juga menyatakan bahwa kita adalah sahabat-sahabatnya, bukan? Ya, jadi di sini kita harus meneladani figur Kristus dalam persahabatan. Kita tidak lagi di dalam kekristenan, di dalam anugerah kasih karunia Tuhan, kita tidak lagi memiliki prinsip-prinsip pertemanan yang ada sebelumnya. Ya, jadi prinsip-prinsip pertemanan sebelum di dalam Kristus itu kita harus lepaskan. Dan ada 5 hal, ya, bisa dikatakan ada 5 ciri sahabat sejati, yaitu menghormati hal-hal yang terlalu pribadi dari seorang teman,
punya rasa hormat, mudah mengampuni atau memaafkan, mau menegur apabila temannya melakukan kesalahan, dan suka memberi dukungan terhadap teman. Yang pasti bagaimana kelima hal ini bisa ditemui di dalam hidup kita, ya. Bagaimana kitalah lebih dulu harus mempunyai goal. Bagaimana kita bisa menjadi sahabat yang sejati, ya. Karena kita tidak akan bisa menemukan sahabat sejati tanpa kita dulu yang harus memprioritaskan hidup kita menjadi orang, menjadi sahabat yang sejati. Itu tidak akan kita dapatin. Tetapi di saat kita memutuskan bahwa kita akan menjadi sahabat yang sejati, ya, pasti kita akan menemukan sahabat sejati di dalam lingkungan kita, baik itu dalam lingkungan pergaulan di gereja ataupun dalam lingkungan pekerjaan kita, dalam kantor kita, atau mungkin di pergaulan kita yang lainnya gitu. Jadi di sini bagaimana kita bisa menerapkan ya kelima hal ini tadi, yang menghormati. Ya, sekarang kita lihat dari segi menghormati hal-hal yang pribadi dari seorang teman atau bahkan yang terlalu pribadi dari seorang teman. Ada tertulis dalam Amsal 25 ayat 17. Mungkin bisa dibukakan ya. Amsal 25 ayat 17 itu tertulis, janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu supaya jangan ia bosan lalu membencimu. Ya. Menjadi teman sejati adalah dia yang bertindak bijak. Ya. Menjadi teman sejati bisa menghormati privasi seorang teman dan membatasi diri, ya, untuk apa yang boleh, untuk apa yang tidak boleh. Kadang-kadang kan orang yang namanya sudah menjadi teman sejati, udah main tabrak aja, main labrak aja gitu ya, khususnya untuk privasi yang tertentu. Sebetulnya sekalipun ya ada kedekatan, sekalipun persahabatan kita itu sudah dinyatakan sebagai saudara, sudah kekeluargaan, tapi tetap ada batasan-batasannya, ya. Dan yang kedua, punya rasa hormat, ya. Menghormati berarti menghargai nilai-nilai seseorang, ya. Karena setiap kita pasti ada nilai-nilai, ya, nggak mungkin tidak. Karena dengan nilai-nilai itulah kita bisa ada di tengah-tengah komunitas. Jadi bagaimana kita bisa menilai seseorang, ya, nilai seseorang ditentukan terlebih dahulu dan terutama oleh harga yang Kristus sudah bayar untuk kita. Dan yang kita tahu bagaimana penebusan karya Kristus itu dinyatakan dalam kehidupan kita, dan penghormatan itu datang dengan bebasnya. Ya, jadi bagaimana kita bisa menghargai persahabatan Kristus dalam kehidupan kita, seperti itulah kita harus menghargai nilai-nilai yang ada pada sahabat kita itu. Ya, jadi ada tertulis dalam Amsal 11 ayat 12, ya. Amsal 11 ayat 12 tertulis, siapa yang menghina saudaranya atau siapa yang menghina sesamanya tidak berakal budi. Tetapi orang yang pandai berdiam diri. Jadi di sini kita tidak boleh memandang rendah siapapun, ya, mau dia lebih kecil ataupun istilahnya dia lebih kondisinya lebih buruk dari kita atau keadaannya apapun lah bentuknya, kita tidak boleh memandang hina. Yang pasti bagaimana kita menghargai karya salib Kristus dalam kehidupan kita, seperti itu pun kita harus menghargai keberadaan orang-orang atau keberadaan sahabat kita ini di dalam pergaulan kita. Dan yang ketiga yaitu mudah mengampuni. Ya, seorang sahabat sejati harus mudah mengampuni, harus mudah memaafkan. Jadi yang namanya sahabat sejati ini nggak ada namanya musuh-musuhan, nggak ada bete-betean, ya. Dan di saat ada masalah harus langsung segera diselesaikan.
Ada yang nggak suka, langsung nyatain, perbaiki, dan jadi baikan lagi ya. Jadi yang namanya sahabat sejati tidak menyimpan dendam, ya. Ya, yang pasti di sini dan satu hal yang pasti bahwa teman sejati tidak pernah mengecewakan kita. Ya, teman sejati tidak akan pernah mengecewakan kita. Itu karena apa? Karena kita dan semua orang adalah orang berdosa. Ya kan? Tapi di tengah ketidaksempurnaan itulah Tuhan memanggil kita untuk mengampuni kita. Ada tertulis dalam Efesus 4 ayat 32. Ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi di sini yang namanya seorang sahabat sejati tidak boleh menyimpan dendam, tidak boleh menyimpan marah. Ya, sekali lagi di saat ada persoalan cepat-cepat beresin. Keempat, ya, ini ciri-ciri salah satu juga ciri dari sahabat sejati adalah mau menegur apabila temannya melakukan kesalahan. Ya. Mau menegur apabila temannya melakukan kesalahan. Dalam sebuah hubungan pertemanan yang paling penting adalah di saat kita melakukan teguran yang terbuka kepada teman yang melakukan kesalahan. Daripada kita menyembunyikan kesalahannya. Ya, teman sejati itu adalah teman yang terbuka, yang mau jujur menilai tindakan temannya daripada nutup-nutupi. Karena menjaga perasaan kayak nggak enak lah, aduh nanti gimana ya. Nanti kalau dia ditegur ngambek. Ya. Justru kalau kita tahu dia salah, kita tidak tegur, kitalah yang menjadi salah. Akhirnya kan kepada kita yang akan dituntut. Ya, yang pasti di saat lebih baik teguran yang menyakitkan pada awalnya, ya, tetapi pada akhirnya ada kemenangan di belakangnya. Yang pasti teguran sahabat sejati itu adalah teguran yang penuh dengan kasih. Teguran yang tidak ada pamrihnya, ya. Yang pasti di sini kenapa teman kita itu menegur? Karena dia mengasihi kita. Kalau dia tidak mengasihi kita, dia bukanlah seorang sahabat yang sejati. Ya. Jadi di sini bukan berarti menegur teman itu membuat kita merasa mencari-cari kesalahan, ya, ataupun kita yang lebih benar, gitu kan. Jadi berapa banyak orang suka salah tangkap ya di saat kita menegur teman kita, ya, teman kita itu selalu menganggap kayak yang benar aja dia, kayak yang gua aja salah terus gitu ya. Nah, kita yang ditegur oleh sahabat kita. Bagaimana kita harus bisa positive thinking. Kita jangan bernegatif thinking gitu. Ya. Oh ya. Jadi kita jangan langsung berespon negatif di saat teman kita itu menegur kita. Ya, mungkin ada satu kelalaian, mungkin ada satu kesalahan yang kita buat yang kita tidak sadari. Nah, karena ada pada saat itu mungkin dia bisa ada pada saat itu atau mungkin dia bisa menganalisa keadaan yang ada antara kita dengan seorang teman yang lain gitu. Ya, apa salahnya kita dengarkan dulu dan kita renungkan apa yang sudah disampaikan kepada kita. Ya, yang pasti terimalah teguran itu untuk semua kebaikan kita. Ya, teman kita itu menegur kita belum tentu juga karena kita salah. Ya, teman menegur kita karena dia sayang sama kita supaya dia karena dia mau kita tidak mau membuat kesalahan. Ya. Dan yang kelima ya adalah suka memberi dukungan terhadap teman. Ya. Ini yang suka memberi dukungan ini nih sahabat sejati yang top banget ini.
Ini yang harus betul-betul dipelihara banget gitu ya. Jangan sampai ya pertahankan sahabat yang suka memberi dukungan ini ya. Karena menjalin hubungan pertemanan tidak hanya bertujuan supaya bisa menikmati masa-masa ya bisa dikatakan untuk menikmati happy-happy-nya saja ya pada saat kita jalan-jalan atau liburan dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi di sini juga di saat ya kita ada masalah ya, di saat kita di masa-masa sulit ya, ada teman yang selalu mendukung kita itu dalam mental kita, baik itu dalam kerohanian kita. Karena kita sendiri mungkin ya sudah pasti mungkin ada saat-saat di mana kita mentok gitu pikirannya ya. Tetapi puji Tuhan dengan adanya sahabat sejati yang suka memberi dukungan, ya membuat kita lagi bangkit lagi, on fire lagi, think positif lagi ya. Karena juga ada tertulis dalam Amsal ya 17 ayat 17 ya. Seorang sahabat menaruh kasih ya setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Nah, jadi keren banget ya Amsal 17 ayat 17 ini selalu mengingatkan ya tugas seorang sahabat, bagaimana menjadi seorang sahabat, dan kita pun bagaimana kita harus menjadi seorang sahabat, menyikapi ya di saat teman-teman kita ada masalah, kita harus melihatnya seperti apa dan kita menyampaikannya seperti apa ya. Ya seperti kita lihat kasus Ayub ya dengan teman-temannya ya. Ayub dengan Elifas, Bildad, Sofar dan Elihu. Ya, mereka sahabat dekat, mereka sahabat baik. Nah, di antara keempat ini ada yang termuda yaitu Elihu. Nah, sekalipun yang dewasa-dewasa ini sepertinya mereka itu pemikirannya juga dewasa, pemikirannya bijak, tetapi ternyata enggak gitu. Nah, di saat Ayub mendapat masalah, yang ketiga ini sebetulnya ingin bersimpati gitu, tetapi dengan cara yang salah. Karena apa? Teologi tentang Tuhan yang salah. Ya, karena berpikir takut Tuhan sudah pasti tidak akan ada masalah, tidak ada penghukuman, Tuhan nggak akan murka. Nah, karena mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Ayub itu sesungguhnya seizin Tuhan gitu, ya kan? Nah, akhirnya pertikaian dan semua saling benar-benaran. Nah, akhirnya Elihu datang untuk menjadi penengah, ya. Nah, inilah bagaimana seorang sahabat sejati itu bisa menengahi pertikaian antara teman yang satu dengan teman yang lain di saat ada sedang dalam masalah. Ya. Dan kita juga lihat pertemanan dari Daniel, ya, Sadrak, Mesak dan Abednego. Bagaimana mereka begitu begitu kuat persahabatan mereka. Jadi sehingga pada saat masa-masa sukar mereka ya, pada saat Sadrak, Mesak dan Abednego harus masuk dalam dapur api, tidak menyalahkan satu lain. Gara-gara kamu tuh nggak mau sujud, jadi aja masuk dapur api. Ya, enggak. Tapi mereka tetap menjalankan. Ya, dan Daniel juga pada saat masuk ke gua singa, ya, dia tidak menyalahkan Tuhan ya. Bagaimana dia dengan ketaatan dia, ya, dia tetap menjalankan apa yang harus dia jalankan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi di sini bagaimana yang namanya sahabat sejati itu di saat sahabat menjadi sahabat sejati ditambah lagi dengan kehidupan ketuhanan yang benar, maka kemuliaan Tuhan pun akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Dan orang pun akan melihat ya persahabatan yang sejati ini itu sangat bermanfaat ya, baik dalam kehidupan kita sendiri ataupun di dalam kehidupan pekerjaan, terutama untuk dalam hal pekerjaan. Bagaimana bisa satu tim itu ya, kalau satu tim itu dibentuk ya, dijalin satu ikatan persaudaraan ya,
itu kan pasti sudah saling mengenal ya, sudah saling mengerti satu sama lain. Oh ini yang ini skillnya ini skillnya ini skillnya ini. Oh ini pola pikirnya seperti ini. Jadi yang namanya sahabat sejati sudah tahu, pasti sudah mengerti bagaimana pola pikir dan bagaimana juga keadaan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi di sini mari kita jadikan Tuhan Yesus sebagai teladan untuk menjadi membangun satu persahabatan kekeluargaan yang mana nama Tuhan dimuliakan sehingga hidup kita berdampak dan kita pun nggak usah istilahnya nggak usah nyatakan Tuhan yang seperti apa, tetapi dengan kehidupan kita orang pun menjadi mengikut Tuhan ya, orang pun akan bisa mengatakan wah siapa ya Tuhannya ya. Wah, beda ya. Wah, ada Kristus. Ya. Jadi persahabatan yang sejati itu sangat perlu kita jalani, ya. Jadi mari saudaraku, jadilah sahabat Tuhan dan jadilah sahabat sesama. Jadi jangan hanya bisa kita menyatakan menjadi sahabat Tuhan, tetapi kita tidak menjadi sahabat sesama, ya. Sebagaimana kan Bapak Abraham ya. Bapak Abraham adalah sahabatnya Tuhan. Ya kan? Nah, tapi kita juga dan dia juga adalah Bapa segala bangsa. Nah, kepada kita telah ditetapkan bagaimana kita menjadi sahabat Tuhan, tetapi juga kita menjadi sahabat sesama kita. Amin. Yuk kita sekarang coba kita bertanya di dalam hati kita, apakah kita sudah menjadi teman sejati bagi teman-teman kita? Ya, apakah kita sudah menjadi teman sejati di lingkungan pekerjaan kita, di lingkungan kantor kita? Ya, ataukah sudahkah kita menemukan sosok teman sejati? Ya, dalam lingkungan kantor kita, sudahkah kita menemukan sosok teman sejati dalam lingkungan rohani kita, dalam lingkungan pergaulan kita? Dan ayo, di sini saya mengimbau, marilah kita lebih dulu mentargetkan hidup kita menjadi teman sejati bagi orang sekeliling kita, menjadi teman sejati bagi orang-orang yang ada di kantor kita, menjadi teman sejati bagi ruang lingkup kita, teman-teman kita yang ada di luar sana. Amin. Yuk sekarang kita berdoa yuk. Ya Aba ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saat ini kami serahkan persekutuan doa pola sari ini ke dalam tangan kasih anugerah-Mu Bapa. Dan hari ini kami mau nyatakan Bapa, kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi atas setiap kami Tuhan. Dan terutama Bapa, hari ini Engkau nyatakan menjadi sahabat yang sejati Tuhan. Bolehlah kami menjadi sahabat sejati bagi orang-orang yang ada sekeliling kami Tuhan. Tidak hanya menjadi sahabat-Mu Tuhan, tetapi kami menjadi sahabat semua orang Tuhan. Dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terus nyatakan kasih-Mu Tuhan, nyatakan kemurahan-Mu Bapa, untuk kami boleh terlebih dahulu menjadi sahabat sejati Tuhan. Dan sehingga bolehlah kami menemukan sahabat-sahabat sejati yang ada di sekeliling kami. Dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terus mampukan Bapa, berkati dan berkati seluruh peserta yang ikut Zoom pada hari ini Tuhan. Dan aku memberkati Pak Cornelius, Pani, Ibu Rina, Pak Gianto, Pak Robi, dan orang-orang dan seluruh yang ikut melayani pada Zoom ini Tuhan. Dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami percaya damai sejahtera dan sukacita-Mu Bapa terus berdaulat atas setiap kami. Dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, terima damai sejahtera, terima sukacita dari tempat maha tinggi, perlindungan yang sempurna, penyertaan yang sempurna, dan berkat-berkatnya yang sempurna. Dan jadilah sahabat sejati bagi Tuhan, dan jadilah sahabat sejati bagi manusia yang ada di sekelilingmu. Dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, sama-sama sepakat kita nyatakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jadi sahabat sejati ya.